pengertian komponen kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu adalah komponen merupakan bagian yang integral dan juga fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya kurikulum merupakan suatu rencana untuk keberhasilan pembelajaran yang di dalamnya mencakup rencana-rencana yang berhubungan dengan tujuan, dengan apa yang harus dipelajari, dan dengan hasil yang harus dicapai. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya komponen kurikulum merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur kurikulum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari kurikulum ini terdapat beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu ada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kita akan membahas mengenai tujuan dari kurikulum pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa tujuan ini merupakan target, goal atau sasaran yang hendak dicapai ketika kita membuat kurikulum. Nah, secara hierarki atau tingkatan, kurikulum ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, dari tingkatan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Dari tingkatan ini ada yang namanya tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini mencakup seluruh bangsa. Jadi kemudian dalam kurikulum ada yang namanya juga tujuan institusional atau tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga, mencakup sebuah lembaga atau yayasan yang menaungi atau yang membuat kurikulum pendidikan tersebut. Kemudian turun ke bawah lagi ada yang namanya tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini mencakup mata pelajaran ini ditujukan untuk apa, seperti itu. Tujuan mencakup mata pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu tujuan atau sasaran atau target yang bisa dicapai dalam sebuah pembelajaran, seperti itu, mengenai tujuan atau komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai komponen materi atau komponen isi. Komponen materi atau komponen isi yaitu komponen yang dirancang atau didesain untuk mencapai komponen tujuan. Komponen materi ini yaitu ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Dalam kurikulum ada 3 isi penting dalam komponen ini, yaitu yang pertama logika, yaitu mengenai benar dan salah, kemudian etika mengenai baik atau buruk, kemudian estetika mengenai bagus atau jeleknya sebuah seni. Ketiga hal tersebut menurut Jana dioperasionalkan dalam mata pelajaran, 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama mata pelajaran umum dan khusus, yang kedua mata pelajaran deskriptif, yang ketiga yaitu mata pelajaran normatif. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen metode. Komponen metode yaitu komponen atau metode-metode yang dilakukan untuk mencapai komponen tujuan. Dalam komponen metode ini terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama harus berkesinambungan, jadi antara satu materi dan materi lain itu berkesinambungan. Yang kedua yaitu berurutan, jadi dalam materinya itu harus urut berurutan, tidak boleh meloncat-loncat atau tidak urut sesuai dengan materi yang sebelumnya, sehingga agar lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu terpadu, jadi materinya itu harus terpadu ke materi sebelumnya, jadi sehingga itu materi itu terpadu sehingga membentuk suatu materi yang runtut dan baik. Komponen evaluasi, yakni komponen yang sangat penting, yang artinya sangat penting bagi pelaku kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah saran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan, serta bisa disebut model CIPP atau konteks input proses. Saya akan melanjutkan mengenai keterkaitan antar komponen.
Keempat komponen memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Tujuan itu menentukan materi apa yang akan dipelajari, proses belajar mengajarnya atau metodenya yang bagaimana, dan apa yang perlu dinilai atau dievaluasi. Nah, dalam penilaian juga mempengaruhi komponen yang lainnya. Misalnya, ketika dipentingkannya evaluasi dalam bentuk ujian seperti UN, maka timbul kecenderungan untuk menjadikan bahan sebagai tujuan kurikulum dan menggunakan proses belajar mengajar dengan metode hafalan dan juga latihan. Nah, jadi apabila salah satu komponen ini berubah, maka yang lainnya juga akan berubah. Baiklah teman-teman, jadi dapat disimpulkan dari pemaparan materi tersebut yakni bahwasanya komponen kurikulum merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur kurikulum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme tubuh manusia atau binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu, di mana dalam komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum ini yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan media serta evaluasi. Nah, sehingga dalam hal ini, komponen-komponen tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dapat menjadi amal jariah ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.